Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin untuk berdoa. Siap di tempat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya presensi terlebih dahulu. Agis Ramadhani, Ajeng Retno Wulandari, Alia Ainur, Amanda, Cika Apriliana, Dewi Kasana, Dina Susilowati, Dinka. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya ingin melihat jiwa nasionalis kalian. Nah, jiwa nasionalis. Kalau berbicara tentang jiwa nasionalis, berarti kita berbicara tentang Pancasila. Ada yang tidak hafal Pancasila? Angkat tangan yang tidak hafal. Nah, tidak ada, hafal semua. Nah, sekarang saya ingin bertanya, sila yang ketiga yang bisa siapa? Angkat tangan. Fani, apa itu sila ketiga? Persatuan Indonesia. Nah, setelah sebelum kita memulai pada materi penggunaan anggaran. Untuk yang pertama, saya akan ingatkan kembali tentang materi yang sudah kita pelajari di minggu yang kemarin, yaitu adalah penerimaan anggaran. Di dalam suatu negara pasti ada yang namanya penerimaan anggaran. Dari mana penerimaan anggaran itu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Penerimaan anggaran itu dari mana? Pendapatannya dari mana? Dari pajak maupun dari pajak maupun non pajak, atau dari pajak maupun bukan pajak. Pajak. Siap ya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan anggaran. Pastilah kita semuanya pernah yang namanya menggunakan anggaran. Pernah enggak? Pernah enggak menggunakan anggaran? Anggaran dalam lingkup keluarga. Contohnya apa penggunaan anggaran? Kamu sendiri menggunakan anggaran untuk apa? Yang pertama, uang sekolah. Bayar. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama adalah menganalisis pengertian penggunaan anggaran. Jadi nanti akan kita analisis, kita bahas tentang penggunaan anggaran. Yang kedua, menguraikan macam-macam penggunaan anggaran. Yang ketiga adalah melakukan identifikasi komponen penggunaan anggaran. Tujuan yang terakhir itu adalah kita mengidentifikasi sebuah kasus. Nanti kita akan buat kelompok, kita berikan satu kasus di setiap kelompok. Silakan. KD atau kompetensi dasar pada kompetensi inti pengetahuan yang pertama adalah menganalisis pengertian penggunaan anggaran. Kita harus tahu pengertian penggunaan anggaran itu seperti apa. Pada kompetensi inti keterampilan nanti akan kita melaksanakan penggunaan anggaran. Ketuntasan minimum atau KKM. Sering kita sebut KKM. Nilainya adalah 70. Nah, nanti di akhir pembelajaran akan ada soal yang Bu Tuti berikan. Di samping ada diskusi, juga ada soal mandiri yang saya bagikan kepada setiap peserta didik. Apabila nanti nilainya kurang dari 70, maka akan diadakan remedi atau perbaikan nilai. Jelas untuk ketuntasannya?
kriteria ketuntasannya? Jelas ya? Kalau jelas kita lanjutkan. Pengertian penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran adalah proses menggunakan anggaran yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk lingkup keluarga tadi, contohnya adalah anggaran uang saku. Otomatis ditetapkan oleh siapa? Oleh orang tua, ya kan? Besarnya ditentukan oleh orang tua dan penggunaannya juga ditentukan oleh orang tua. Nggo apa? Yo nggo sangu anak-anake. Klasifikasi anggaran. Klasifikasi anggaran yang pertama adalah klasifikasi objek. Klasifikasi objek yaitu pengelompokan pengeluaran ke dalam jenis barang dan jasa yang dibelanjakan. Dari kata objek. Objek itu yang terlihat, ya kan? Barang. Simak video berikut. Di sini nanti akan saya putarkan tentang video penggunaan dana di kabupaten kita, di Kabupaten Blora, itu yang tidak sesuai dengan penggunaan yang selayaknya. Saya putarkan dulu. Setelah kita menyimak video, saya bagi kelompok, dan setiap kelompok nanti akan ada masalah yang harus didiskusikan. Untuk mengantisipasi geng-gengan atau mengantisipasi circle yang kurang baik, ya kan? Saya bagi kelompoknya agar semua warga kelas itu bisa berinteraksi dengan baik. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Bergerombol. Satu meja digunakan untuk 6 anggota. Kalau tidak muat bisa menggunakan 2 meja dijadikan satu. Yuk.
Yuk. Sudah selesai semua? Kalau sudah, perwakilan dari kelima kelompoknya silakan maju ke depan. Perwakilan dari kelima kelompok silakan maju ke depan. Di sini membentuk sebuah lingkaran. Kita lakukan home pimpa. Permainan kita waktu kecil, ya kan? Masih ingat? Masih. Yuk, perwakilan kelompoknya mulai home pimpa. Home pimpa, layung gambreng. Nah, menang. Berarti Sonya dapat nomor 1. Presentasi nomor 1, Sonya. Keempat. Yuk. Nah, kelompok 2, kelompoknya Syafina. Yuk, Homifa lagi 3. Nah, Solika dapat urutan nomor 3. Yang kedua, Gamsut. Keempat. Yo, berarti Zila kelompok kelima atau presentasi nomor 5. Yuk, silakan kembali ke tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi ini, perkenalkan nama saya Siti Nursolika, perwakilan dari kelompok saya yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Di sini kelompok kami mendapatkan bagian bagaimana pembagian BLT yang tidak tepat sasaran, apakah ada dan penyebabnya apa dan solusinya apa. Tentunya ada penyebabnya dikarenakan pemilihan bantuan hanya dipandang yang satu sisi dan kesenangan hati si pemilih. Aplaus, tepuk tangan bagi kelompoknya Nursolika. Kalau sudah tadi kita belajar tentang penggunaan anggaran. Di sini ada beberapa macam ada istilah-istilah dalam penggunaan anggaran. Yang pertama adalah PA. Ada yang tahu PA itu apa ya, Bu? Soalnya PA atau pengguna anggaran adalah jabatan yang memegang kewenangan menggunakan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara atau lembaga dan serta perangkat daerah. PA artinya adalah pengguna anggaran. Dia yang berwenang dalam menggunakan kesimpulannya. Yang pertama, penggunaan anggaran terbagi menjadi 2, yaitu pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. Yang kedua, beberapa contoh penggunaan anggaran yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja pemerintah, dan belanja perjalanan di dinas. Belanja pegawai, tadi contohnya apa? Contohnya apa belanja pegawai? Gaji pokok, tunjangan tambahan, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, dan tunjangan jabatan. Belanja pegawai itu dibagi atau terbagi menjadi gaji pokok, pembayaran gaji pokok, pembayaran tunjangan, dan pembayaran tunjangan anak istri maupun suami. Terus belanja barang, tadi ada belanja inventaris. Belanja inventaris, contohnya apa belanja inventaris? Belanja inventaris tadi. Apa itu inventaris? Apa itu belanja inventaris? Barang-barang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Belanja inventaris adalah barang-barang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor. Untuk menambah semangat hari ini, kita lihat. Sudah pernah dari kelas 1 SMK bisa. SMK cerdas, santun, berprestasi. Bisa. Kita coba. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. SMK cerdas, santun, berprestasi.
Di akhir pembelajaran ini saya berikan lembar kerja untuk masing-masing peserta. Ini bisa dikerjakan di rumah. Nanti hasilnya bisa difoto dan dikirimkan ke Google Drive. Untuk alamat Google Drive-nya nanti akan saya share di grup WA. Terima kasih untuk waktunya. Semoga untuk pembelajaran yang akan datang kita bisa bertemu lagi, kita berkumpul lagi untuk membahas tentang pendokumentasian bukti transaksi. Nah, kita persiapkan minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang pendokumentasian bukti transaksi. Besok bukti transaksi itu ada berbagai macam, contohnya ada kwitansi, nota, cek, dan lain sebagainya. Sekian untuk pembelajaran hari ini, kita cukupkan hari ini dan terima kasih untuk waktunya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.